cerita. Jadi cerita lama. Memang benar yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Saya dari kecil saya di Maryam Murai. Saya mungkin dilahirkan yang menurut saya kurang beruntung. Dari lahir saya belum pernah ketemu sama ayah saya. Di Maryam Murai saya bertemu sosok ayah yang kami panggil dengan sebutan Abah. Beliau bukan ayah saya, tapi ayah yang lebih dari ayah saya sendiri. Dari situ saya bersyukur saya dilahirkan dan dikenalkan dengan Abah Umar Habibie. Dulu nama saya juga bukan Ilham Ramadan, nama saya dulu. Nama saya Johannes Sayyidina Ali. Jadi sebelum masuk sekolah, kata Abah, Johannes itu nama orang Kristen katanya. Terus diganti namanya. Saya diganti nama oleh Abah, terus disekolahkan oleh Abah dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Dan saya nggak pernah malu menjadi anak asuh. Saya bangga. Ya mungkin kalau saya nggak diasuh oleh Abah, mungkin saya nggak seperti ini. Saya selalu menyampaikan kepada anak asuh yang lain, adik-adik saya, ada Ali, Ustaz Oke, Ustaz Hadi, kita bersyukur kita dilahirkan dan mengenal Maryam Murai. Dan saya sudah bertekad, saya nggak akan meninggalkan Maryam Murai. Makanya saya sampaikan ke Ustadz Iqbal ketika saya mau mendaftar ke 3K. Dari awal dulu saya selesai kuliah, saya nggak pernah mengejar kepengen jadi PNS, pengen jadi P3K, nggak pernah. Tapi yang namanya kemauan istri, kemauan keluarga, bahkan saya nggak pernah daftar, didaftarkan, dibuatkan akun, tinggal ikut tes. Ketika mau tes, saya selalu ke rumah Abah yang menyampaikan, Bah, Ilham mau ikut CPNS, Ilham nggak belajar. Kalau memang ditakdirkan lulus, berarti memang sudah takdirnya untuk menjadi PNS, Pak. Disilahkan. Alhamdulillahnya Maryam Murai ini nggak pernah mengikat. Kami yang disekolahkan, yang diasuh hingga sarjana, tidak ada ikatan yang mengharuskan kamu pokoknya harus begini, kamu pokoknya harus begini. Nggak pernah, nggak ada. Jadi ya, hati tidak ingin meninggalkan Maryam Murai itu. Ya, namanya kita manusia, ya, tuntutan keluarga, mungkin tuntutan finansial, ya kepengen juga seperti orang-orang itu kadang-kadang kan. Jadi mencoba mengikuti, walaupun saya berusaha itu tetap membagi waktu.
seperti 2014 awalnya, 2014 itu saya masih semester 7 kuliah. Pertama saya ditawarkan untuk ngajar di tempat saya PPL, ngajar di SMK Negeri 1 Bunga Mayang untuk menjadi guru atau staf tata usaha di sana awalnya dulu. Saya sampaikan juga sama Abah, saya ditawarin ngajar, Bah. Dia kata, Abah, kamu jangan egois, kalau kamu ngajar di sana, ngajar juga di Maria Muraid, gitu. Nggak ada larangan untuk mengembangkan diri, mengembangkan karir di tempat lain. Ya mungkin saya sampaikan ya untuk nyari pengalaman juga di sekolah negeri, di sekolah lain. Jadi saya mulai mengajar 2014 setelah PPL itu di SMK Negeri 1 Bunga Mayang di SDIT Maria Muraid sebagai wali kelas 6. Belum selesai kuliah sudah langsung menjadi wali kelas 6. Waktu itu yang menunjuk saya di Bambang. Di Bambang sudah menjadi kepala sekolah. Ada mahasiswa yang mau jadi guru, ini langsung dikasih kepercayaan jadi wali kelas 6. Saya ini belum pernah ada pengalaman, pokoknya kamu bisa, kata Abi Bambang. Bisa, saya ikut. Saya menjadi wali kelas 6 waktu itu, angkatan pertama Uni Citra yang dulu siswanya. Ya, Uni Citra angkatan pertama. Ya dengan ya sama yang disampaikan tadi, namanya sekolah rintisan, sekolah baru. Walaupun saya tidak secara langsung dari awal ikut ngajar di SDIT, tapi saya selalu mendapatkan cerita, yang mendapatkan informasi terkait SDIT itu dari Abah langsung, dari Ibu. Bahkan Abah sama Ibu itu sudah seperti ayah dan ibu kandung. Saya juga dekat sama ibu saya sendiri, di rumah juga pernah. Tapi kalau sama Abah, sama Ibu, ya memang pernah. Saya menemukan sosok ayah, sosok pemimpin dari Abah. Ya kalau di ratapi nasib, dia sedih. Tapi kalau misalnya kita percaya, Allah selalu menanamkan. Percaya, insya Allah kalau kita percaya apapun bisa terjadi. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti saat ini, karena di zaman dulu hidupnya susah. Sekolah, disekolahkan orang, bahkan kalau kita hidup susah ini, keluarga aja nggak ngakui, nggak ada yang nyata. Ada kegiatan apa nggak ada. Sekarang baru, oh ini keluarga aku, ini keluarga aku. Dan itu memang benar saya rasakan. Bahkan Abah adalah tauladan yang sangat baik. Setiap subuh saya itu ditelepon sama, sehari gak ke rumah ditanya kemana kan? Bahkan kadang cuma pengen nanya aja kemana, ditanya ngapa baik enggak. Dan itu kan semua saya aja, semua anak-anak asuh itu sama seperti itu. Dan saya selalu ingat ya pesan beliau ke kami, ke saya, dampingi Mas Iqbal, Maria Muraid.
Dan saya ulang lagi, saya lulus P3K ini ya termasuk takdir. Saya nggak pernah mengejar, saya nggak pernah ini, datang sendiri. Bahkan terakhir saya ketemu Ustaz Iqbal gimana? Saya ini kalau ngeklik resume, ya insya Allah lulus. Tapi kalau saya mengundurkan diri ya nggak lulus. Ya dia mendukung. Ya terserah Ilham mana yang lebih baik. Ya, saya di posisi seperti itu bingung kan. Di sisi lain keluarga pengen. Ya kalau di masyarakat awam aja kalau belum P3K belum sukses, belum PNS belum sukses. Nah, saya sudah ngerasa aman di sini ya. Udah mau cari apa lagi gitu sebenarnya kan? Cuma status sosial bedanya. Dan saya lama itu mikirin mau lanjut atau enggak. Tapi karena memang keluarga, ya sudah nggak apa-apa. Ya, saya sampai ya menentukan sholat, berdoa, dan akhirnya memutuskan untuk ikut seleksi. Dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus, tinggal nunggu pelantikannya walaupun nggak tahu nanti kapan. Dan juga sama Ustaz, sebenarnya ya kawan-kawan itu secara langsung juga nanya, enak ambil Ilham gitu ya. Dan lulus kok nggak langsung resign gitu kan. Saya mencoba memahamkan ke teman-teman. Saya ini tidak terlahir di sini. Ya, saya terlahir di sini. Ya, selama saya menggunakan nama saya ini, ya saya tetap akan mengabdikan di sini. Saya nggak seperti Abi Umi yang lain yang sebelum-sebelumnya lulus PNS, lulus P3K, resign, terus pamit di grup, keluar, bilang nggak kenal lagi. Saya nggak seperti itu. Walaupun saya lulus, saya juga menyampaikan Ustaz kalau memang mau diganti kepala sekolah, kawan-kawan yang lain itu bagus-bagus semua, mempunyai potensi semua. Insya Allah penggantinya juga akan lebih baik. Ya sudah dari awal juga saya sampaikan, saya siap dari apapun. Bahkan kalaupun saya disuruh kamu bersih-bersih, saya siap. Karena sudah biasa itu susah. Dari posisi apapun saya siap. Ketika saya diminta untuk jadi ini, jadi itu, berarti kan saya dipercayakan. Jadi saya akan mencoba. Kalaupun saya nggak sanggup, saya nanti ngomong. Tapi saya coba dulu. Begitu juga dengan adik-adik yang lain. Ya, saya selalu menyampaikan seperti itu. Jangan mudah. Saya ini nggak bisa kalau belum dicoba. Ya, jadi harapan saya, walaupun nanti setelah ini mungkin akan diumumkan ada kepala sekolah yang baru, harapan saya tetap diizinkan ikut berpartisipasi dalam mengajar, walaupun mungkin bukan pelajaran formal. Ya, saya tetap ingin mengabdi di sini. Saya nggak mau ketika saya pergi, misalnya nggak lagi di sini, saya nanti ngerasa asing. Saya asing dengan rumah saya sendiri, saya asing dengan keluarga saya sendiri. Saya nggak mau, karena saya menganggap ini disinilah keluarga saya, disinilah tempat saya pulang. Ya, bahkan saya juga yang penting dijalani dulu kan. Mungkin saya nanti akan kembali lagi ke sini, makanya saya nggak mau keluar. Saya nggak mau keluar bukan berarti
wah egois, sudah lulus P3K masih mau enggak, bukan seperti itu. Saya mempunyai pertimbangan lain karena saya mengakui bahwa Maria Moraid ini adalah sekolahan saya, bahwa Maria Moraid ini adalah yayasan milik bapak saya, dan itu melekat. Bahkan saya dulu ketika Ustadz Iqbal lagi menuntut ilmu di Jogja, saya itu dikira anaknya apa? Saya sering dikira Iqbal, padahal ya beda jauh kan. Tapi ya memang saya setiap hari di rumah apa, mungkin saya pulang itu kalau tidur juga nggak di rumah tidur. Sehari-hari saya di rumah itulah, dan sehari-hari saya juga yang memperhatikan Maria Moraid. Ya dulu ada TPA, saya juga ngajar TPA, dan saya ngerasa kalau misalnya saya lepas, saya pergi, ya saya nanti akan merasa asing sendiri. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya Ustadz Iqbal yang telah memberikan kesempatan untuk saya belajar memimpin di Maria Moraid selama 5 tahun. Ya mungkin dalam kepemimpinan saya selama 5 tahun masih banyak yang belum maksimal, masih banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Ya sudah saya sampaikan, itulah cara kami memimpin. Kalaupun memang kurang berkenan, kurang rapi, kurang bagus, ya mohon maaf. Itulah batas kemampuan kami. Mudah-mudahan ke depan Maria Moraid semakin maju, semakin jaya. Nanti masih banyak cita-cita apa yang belum tercapai. Beliau itu pengen Maria Moraid memiliki sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Jadi berapa langkah lagi insya Allah kita buka SMA saja. Karena ini saya ingin menyaksikan, saya ingin tetap terlibat walaupun tidak begitu banyak, tidak begitu mendominasi. Ya mudah-mudahan saran, pendapat dari kami tetap bisa didengar. Kita tetap lanjutkan sama-sama perjuangan, karena kita terus berjuang. Jangan terlena dengan keadaan yang sekarang yang menurut kita sudah sangat baik. Jangan terlena. Benar yang disampaikan Nabi Bambang tadi, lebih sulit mempertahankan daripada untuk menggapai sesuatu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mengemban amanah yang sangat berat menjadi seorang pemimpin di SMP Islam Maria Moraid selama 5 tahun. Yang kedua, mungkin permohonan maaf sekali lagi untuk Abi dan Umi, Dewan Guru SMP Islam Maria Moraid, yang mungkin semasa kepemimpinan saya kurang maksimal dalam memimpin, banyak kurangnya mungkin